sambil teman-teman berpikir dulu kira-kira apa yang mau ditanyakan dan usahakan pertanyaan tuh sesuai dengan konteks ya. Atau teman-teman ada yang bertanyakan yang butuh pencerahan dari Kak Elia, kita bisa tanyakan di sini. Jadi Kak Elia izin bertanya dulu nih kita untuk membuka Q&A ini. Jadi bagaimana sih seharusnya kita memandang kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal? Karena kan kadang-kadang kita berpikir kenapa jadi seolah-olah hidup yang sekarang itu dipersiapkan kehidupan yang nanti gitu setelah kematian dalam tanda petik. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kalau jangan sampai ada persepsi yang salah gitu. Ngapain kita hidup sekarang kalau untuk kehidupan yang nanti gitu. Seperti itu. Ya, justru hidup sekarang inilah yang menjadi persiapan untuk hidup yang akan datang. Kamu berpikir bahwa hidup itu yang sekarang. Kalau kamu berpikir hidup itu yang sekarang, kamu akan memandang Yesus Kristus itu adalah pribadi yang paling gagal dalam sejarah. Ya miskin, menderita, mati muda, apalagi tidak dipandang, ya kan? Ya. Jelek sekali Yesus Kristus itu dalam pandangan dunia. Dia itu jelek sekali. Tapi dia berkata, I am the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia yang adalah hidup itu sendiri. Datang ke dunia ini menempatkan kepalanya pun dia nggak punya. Menderita, mati sengsara. Dihina orang, dicaci orang. Jadi kalau kamu memandang hidup ini harus tidak ada penderitaan, hidup ini harus enak-enak, hidup ini harus begini dapat ini pengakuan, validasi apa segala macam. Kamu merendahkan Tuhanmu sendiri. Ya. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, akulah hidup, maka hidup yang di dalam dia. Maksudnya bukan hidup seperti yang didefinisikan dunia. Minimal ya kan. Punya ini, punya itu. Jodohnya minimal segini gitu kan. Itu standar dunia. Tapi dengan Allah itu menjadi berbeda. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan sampai hari ini ada di tempat ini. Hidup sampai hari ini. Itu artinya dia di dalam panggilannya yang mulia melalui anaknya Yesus Kristus itu. Dia mau memanggil kita di dalam apa yang dia rencanakan. Apa yang Tuhan rencanakan? Artinya dia mau kamu mengambil bagian dalam keselamatan itu. Bagaimana caranya agar saya bisa mengambil bagian dalam rencana keselamatan itu? Tuntunlah dirimu, arahkanlah kehendakmu kepada dia yang memberikan keselamatan, Yesus Kristus. Dan temui dia. Minta kepada dia, minta tolong ajari, Tuhan ajari aku, tuntun kehendakku, bawa keinginanku kepada apa yang Tuhan mau. Jangan anak muda datang kepada Tuhan tuh cuma mau minta-minta aja. Tuhan aku mau minta ini, kampusku aku mau begini, aku mau ini, pilih Tuhan. Aku mau ini, aku mau ini. Kamu jahat. Kalau ada yang begitu bertobat, kenapa? Itu bukan cara yang beriman yang benar. Sebab berserah penuh adalah satu-satunya cara untuk hidup. Kalau kamu menyadari bahwa hidup adalah Kristus dan matimu keuntungan. Dan engkau mau mati dalam keuntungan itu, maka hidupmu harus Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus, Kristus itu datang membawa apa? Membawa pengampunan, membawa penghiburan bukan? Nah maka kita perlu mengakui kelemahan, mengakui ketidaksempurnaan agar Kristus berguna dan menjadi penghibur untuk kita. Anak-anak muda jangan gengsi untuk itu. Jangan minderan juga, tidak boleh. Ya. Jadi mari persiapkan hidupmu sekarang di dalam apa? Di dalam pengakuan bahwa kita ini muda, kita ini buta akan segala sesuatu. Kamu punya ambisi, Tuhan aku mau jadi tentara, Tuhan aku mau jadi dokter. Itu baik. Tapi serahkan, ambil waktu sejenak. Serahkan apakah ini benar, apakah ini selaras dengan kehendakmu. Kita doa minta itu sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah ajarkan cara berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan ini bla 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 bla. Artinya kehendak Allah harus yang utama dulu baru keinginanmu. Bukan keinginanmu yang kasih ke Tuhan. Tuhan Yesus yang sempurna itu dalam doanya dia berkata, ya Bapa sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau kita mengedepankan kehendak Allah, itu sudah pasti dan tanpa ragu. Itu untuk keselamatan kita. Tapi dosa-dosa kita menyeret kita kepada ego untuk melihat Allah dari sisi yang negatif.
Ketika kita berdoa, ya Bapa, kepadamu kuserahkan kehendakku. Dosa-dosa, iblis itu berusaha menghasut kita untuk mengatakan, rencana Tuhan gak akan baik, gak akan menyenangkan kamu, gak akan bawa kamu begini-begini. Nah tergantung kamu, kontrol ada dalam kamu. Kamu mau menyerahkan kehendakmu, pikiranmu kepada iblis itu, atau mau kepada Allah? Pilihan ada di kamu. Ya, latih diri. Untuk melatih diri harus apa? Rendah hati dan sering datang ke gereja. Orang yang di dalam gereja aja hampir-hampir. Petrus bilang apa? Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang yang bersalah. Orang yang datang ke gereja aja banyak yang tertolak. Apalagi nggak pernah. Ya, jadi gereja itu butuh sebagai wadah untuk pemuritan. Ya, masalah sempurna atau tidaknya itu urusan Allah. Kalau kamu cari dengan tulus, Tuhan pasti sediakan. Itu ya. Nah. Oke, terima kasih Elia. Kasih apresiasi dulu teman-teman. Ya, nanti kita akan buka pertanyaan ke teman-teman semua dan juga kita ada buka pertanyaan ke Elia. Sebelumnya, 1 hari sebelumnya, hari Jumat, kita ada buka open question di Instagram story-nya @JCC.youth dan ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Ini pertanyaannya, dari sini kelihatan juga. Mungkin pertanyaannya aku pilih kali ya. Dari Jessica. Bacanya gimana tuh teman-teman? Dot apa? Yupiki. Apa tuh? Agak susah ya bacanya. Oke, dari Jessica ya. Apa hubungannya antara doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dengan kehidupan kita sekarang? Ya, apa hubungan antara doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dengan kehidupan kita sekarang? Kehendak Allah yang adalah sang sorga itu selalu membuat kita untuk membawa kepada rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera melalui anugerah keselamatan yang hanya ada pada anaknya itu. Jadi ketika dikatakan ini yang berdoa ini Yesus Kristus loh. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya apa? Kehendak Allah itu apa? Inilah kehendakmu. Inilah hidup kekal itu, yaitu inilah kehendakmu. Supaya mereka mengenal engkau sebagai Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Jadi dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kehendak Bapa adalah memberi anaknya bagi keselamatan. Artinya kita sedang berdoa kepada Allah. Berikan aku kehendakmu agar aku bisa mengenali anakmu itu. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga artinya apa? Untuk bisa mengenal Yesus. Kehendak Allah adalah mengenal Yesus itu. Karena Kolose 1:15, Yesus adalah gambarnya Allah itu. Jadi kita bisa mengenal Allah itu ya di dalam Yesus itu. Melalui apa yang dia lakukan. Jadi kalau kamu mau melihat Allah, lihatlah Yesus itu. Jadi katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah itu ada di dalam Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus doanya bilang apa? Bukan kehendak aku, kehendakmu. Iya. Ya kan? Iya. Ya, jadi apa hubungan antara doa jadilah kehendakmu di bumi seperti surga? Artinya mengandalkan Allah yang kita lihat di dalam Kristus. Hanya Yesus kok, semua itu mengarah ke Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang jawab pertanyaan tuh arahnya ke yang lain-lain, semua itu ke Yesus. Ya. Orang apa perjanjian lama ngomong pohon tarbantin, ngomongin penampakan apa, itu semua mengarah ke Yesus. Perjanjian lama surut. Ini naik ke atas, ini ke bawah, semuanya ke sini. Orang perjanjian lama beriman ke depan, kita beriman ke belakang. Kristus itu sentral ya. Enggak ada selain dia. Jadi Yohanes saja bilang, kalau kita menceritakan semua tentang Yesus, langit dan bumi ini enggak cukup. Bicara tentang Yesus itu enggak cukup 1, 2, 3 jam. Ya, gitu. Itu artinya ya, mengandalkan Yesus itu sendiri. Oke, ya begitu Jessica Hukpi atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita lempar ke teman-teman yang ada di hall. Ada yang mau bertanya gak? Ayo ulang. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh mungkin Deran ya. Sebutkan nama, usia, halo, Pak. masih single apa enggak? Perkenalkan, nama aku Deran. Aku mau nanya, kita semua tahu ya kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan untuk kita selamat. Gimana? Salah satu atau satu-satunya? Satu-satunya. Kalau salah satu, awas. Satu-satunya.
Lanjut. Terus gimana sama orang yang tidak pernah kenal Yesus? Bukan tidak mau percaya tapi tidak kenal Yesus. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan. Ini pertanyaan mahasiswa. Ya. Saya enggak tahu dia udah mahasiswa atau Masih enggak. SMA Kak. Ya, jawabannya ada di Roma 2 ayat yang ke 14, 15, 16. Ya. Roma 2 ayat 14, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya. Jadi dengan apa orang yang belum pernah dengar Yesus akan dihakimi? Dengan hati nurani. Jadi orang di pedalaman Papua misalnya ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Mereka nggak kenal Alkitab, nggak kenal peradaban. Tapi mereka bisa saling berkelompok, bisa saling bunuh-bunuhan. Bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dituntun oleh hati nurani mereka. Jadi di dalam hati mereka, mereka punya hukumnya sendiri. Nah nanti di pengadilan Kristus, Tuhan itu akan mengadili orang itu berdasarkan hati nuraninya. Kalau dia melakukan yang benar menurut hati nuraninya, dia akan dibenarkan. Tapi kalau dia melanggar apa yang dituntut hati nuraninya, misalnya hati nuraninya berkata, enggak boleh tebang pohon. Tapi dia dengan sengaja menebang pohon artinya dia bersalah menurut hati nurani sendiri. Dia akan dipersalahkan menurut itu. Nah apakah dia selamat atau tidak? Selamat atau tidak kita tidak tahu. Itu tetap melalui Kristus sebagai hakim. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mau orang yang di pedalaman itu diselamatkan atau tidak. Itu tetap melalui Yesus itu. Dia pintunya. Sebelum kanan kiri neraka surga. Dia yang harus kamu lalui dulu. Masalahnya standar penghakimannya beda-beda. Cara Allah menghakimi saya, namanya siapa maaf Pak? Michael. Sama-sama Michael. Ya, Michael menilai beliau dengan menilai saya itu beda. Beda caranya menilai Michael dengan Elia. Itu beda caranya menilai. Tapi tetap melalui Kristus sebagai Makanya Yesus pernah berkata, akulah pintu. Dia pernah berkata akulah pintu bukan berarti dia pintu seperti itu. Tapi dialah pintu masuk itu. Dia yang harus dilalui semua orang. Jadi orang yang belum pernah dengar Injil akan dihakimi menurut hati nuraninya. Tapi masalah dia diselamatkan atau tidak itu bergantung kepada Kristus sebagai hakim yang agung. Ya, tapi minimal penghakiman pengadilan itu tetap adil. Ada alasannya toh. Gitu ya. Tapi yang udah dengar Yesus selalu tolak. Siap-siap binasa. Ya, gitu. Ya. Thank you Kak Eli, sangat mendalam sekali. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya juga ada kan masih ada ya di Instastory ya. Tapi izin aku open question ke teman-teman hall karena tadi antusiasnya begitu banyak. Boleh angkat tangan lagi siapa yang mau tanya? Rahel silakan. Rahel. Yang sebelah sini siap-siap dong, ya. tanya juga dong. Sini siap-siap ya. Hai Kak Elia, sebelumnya aku mau izin tanya, aku Rachel, aku mau izin tanya. Tadi kan Kak Elia bilang ya, kalau dosa kita tuh udah dibayar lunas sama Yesus di kayu salib. Berarti artinya bagi orang yang percaya sama kematian Tuhan, itu karena dosa udah dibayar lunas kan gak ada lagi penghukuman karena mereka percaya gitu. Tapi di Wahyu juga ditulis kalau nanti di hari akhir itu akan ada penghakiman. Nah bagi orang-orang yang udah percaya penghakiman itu tuh maksudnya apa sih? Karena kan harusnya udah gak ada penghukuman lagi gitu. Atau orang yang udah percaya ini nanti gak akan dihakimi gitu. Jadi itu maksudnya apa sih gitu. Terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus juga ya. Memang pinter-pinter orang di sini. Ya. Katanya di dalam Yesus tidak ada penghukuman kan? Tidak ada penghukuman bukan berarti tidak ada penghakiman. Dalam Yesus emang penghakiman itu melulus soal hukuman? Enggak.
Jadi orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh memperoleh pembenaran, dia akan dihakimi untuk menentukan upahnya. Tapi orang yang tidak percaya Yesus akan dihakimi menurut untuk apa? Hukumannya. Hukuman tuh nggak ada bagi orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan yang pura-pura percaya atau kelihatan percaya, beda, ya beda. Jadi di kitab Wahyu dikatakan semua orang akan dihakimi. Hamba, tuan, kaya, miskin, besar, kecil, semua akan dihakimi. Tapi penghakimannya untuk apa itu beda. Yang satu orang tak percaya dihakimi menentukan hukuman. Yang satunya dihakimi menentukan upahnya. Apa yang akan dia peroleh dalam kerajaan itu. Makanya Paulus bilang apa? Ada yang bersinar, ada yang remang-remang, ada yang terang. Nah, ada yang imannya seperti kayu, ada yang seperti jerami, ada yang seperti emas. Upahnya Rasul Paulus dengan saya beda jauh. Paulus menabur sampai karam kapal dan lain sebagainya, sampai dipenggal. Ya tidak sama dengan saya. Tidak ada keadilan kalau begitu. Kalau upah kita sama semua kan? Orang yang hengkang-hengkang kaki, tidur-tidur aja. Dengan orang yang mati-matian menginjili upahnya sama. Enggak mungkin. Nah orang yang hengkang kaki juga belum tentu percaya. Karena kalau dia percaya kasihnya akan menuntut dia bergerak untuk melakukan apa yang Kristus mau. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Gitu ya. Jadi penghakiman itu untuk semua orang. Tapi untuk apa dia dihakimi itu tergantung dia orang percaya atau tidak. Gitu ya. Nah. Thank you Rahel. Ya. Oke teman-teman, buat adik-adik yang SMP, SMA, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Dari sebelah kiri kali ada? Sebelah kiri tadi ada, jangan malu-malu dong. Ada? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Ayo ulang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Anggi, alma mater. Iya boleh. Yang jakun tuh. Cek, oke. Halo Kak Elia, perkenalkan aku Anggi. Aku mau nanya, gimana sih caranya buat kita bisa sanggup menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Di mana panggilan itu pasti merupakan sesuatu yang baik dalam hidup kita dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi dari sisi manusiawi itu belum tentu kayak apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan, itu aja sih. Kasih. Sebagai manusia enggak sesuai dengan yang kamu harapkan? Gimana? Dari sisi manusiawinya belum tentu. Yang kita harapkan? Ya, belum tentu. Oke. Kalau dikatakan sebagai manusia belum tentu yang kita harapkan, berarti kamu masih merasa dirimu bisa berharap. Apakah arti yang tertulis bahwa hidup adalah Kristus? Berarti harapan harus sesuai dengan harapan pada Kristus kan? Kamu kecewa dengan keadaan. Harusnya enggak begini, harusnya enggak begitu. Kalau Tuhan sampai izinkan, artinya itu berguna bagi kamu. Harapanmu apa sih? Hidup enak-enak terus? Hidup mulus-mulus terus? Enggak bisa. Itu harapan daging. Di dalam Allah enggak ada yang seperti itu. Harus banyak liku-likunya. Masa bertanding enggak ada tantangan? Paulus bilang hidup adalah pertandingan. Pertandingan mana ada jalan terus. Ada liku-likunya. Ya. Nah bagaimana caranya kita bisa menjalani panggilan Allah? Yang pertama kamu harus tahu apa itu panggilan dulu. Panggilan Allah apa? Di dalam Efesus dikatakan panggilan di dalam Allah adalah panggilan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus itu. Kita dipanggil menurut kasih karunia-Nya ya. Kita buka ya, aku baca dulu. Dipanggil dan dipilih ya. Nah, Efesus 1 ayat yang keempat ya. Ayat mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kehendak-Nya supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya sebab kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan beroleh darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi orang yang dipilihnya itu, itulah yang dipanggilnya. Nah kamu, bagaimana cara kamu tahu kamu dipilih atau tidak? Kamu memberikan dirimu gak kepada Kristus. Kehendak Kristus itu bukan kehendak dunia. Jadi bagaimana caranya aku bisa menjalani panggilan hidupku? Kamu harus sadar dulu, aku dipanggil Kristus untuk apa sih? Ya hukumnya Kristus itu apa? Kasih Allah sesama manusia. Bagaimana caranya mengasihi Kristus? Percaya, jangan takut. Kalau kamu takut artinya kamu nggak mengasihi Dia. Rasul Yohanes mengatakan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Jadi caranya mengasihi Allah itu apa? Jangan takut. Jangan takut pada kematian. Jangan takut pada kemiskinan. Jangan takut pada penderitaan. Kalau kamu takut dengan itu semua, imanmu masih palsu. Kamu nggak punya iman. Karena kalau kamu takut, apakah arti ucapan Dia yang berkata jangan takut? Artinya kamu meragukan Dia kan? Kalau kamu meragukan Dia berarti kamu meragukan kasih-Nya kan? Jadi bagaimana caranya saya bisa menjalani panggilannya? Ya jangan takut. Kalau kamu takut, ya kamu sendiri membuat kamu ragu atas panggilannya. Padahal Dia memanggil kamu untuk tidak takut. Agar di dalam ketidaktakutanmu itu, kamu bisa melatih dirimu dalam kasih yang sempurna itu. Dengan kasih itu kamu punya iman, dan dengan iman itu kamu punya pengharapan yang benar. Bukan pengharapan daging. Pengharapan daging pengen banyak. Tapi pengharapan di dalam kasih yang tidak takut itu akan memberikan kita pengharapan yang sejati, yang benar dalam kekayaan Efesus 1 tadi. Kekayaan rohani yang di dalam surga. Ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa menjalani panggilan saya? Ya kamu tidak boleh takut. Oh Tuhan memanggil saya. Kalau Paulus takut dipanggil oleh Tuhan, mungkin gak dia menginjili? Kalau Yunus takut ke Niniwe, mungkin gak dia bisa menjadi alat untuk mempertobatkan itu? Tidak bisa kan? Kalau Tuhan Yesus takut, aduh aku tidak mau mati lah. Kamu bisa selamat enggak? Enggak. Kalau Petrus takut mati, martir, mungkinkah kita bisa melihat kekayaan iman yang dipimpin oleh Roh Kudus ada dalam dia? Enggak. Jadi jangan takut. Anak-anak muda ini banyak takutnya. Aku takut gagal lah, takut dikucilkan lah. Jangan takut, jangan minder. Kalau kamu with Him, Dia berkata apa? Kamu memang menderita aniaya. Itu fakta yang pahit yang harus kamu telan, anak-anak muda. Ingat itu. Kamu harus menderita, kamu pasti menganiaya. Tapi kamu diberi penghiburan. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya. Nah, jadi kita menerima dua hal. Kita menerima fakta yang pahit karena memang pahit. Tapi di dalam pahitnya hidup itu, kita menerima penghiburan kan? Ya. Di dalam siapa? Yesus. Nah jadi kuncinya jangan takut. Sebab apa? Tuhan telah mengalahkan itulah yang menjadi senjatamu kemana-mana berjalan bersama Tuhan. Ya. Jadi jangan takut. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama aku Hari. Oh iya Kak Hari, silakan. Aku mau tanya, melalui keadaan hidup kita sehari-hari itu kan Tuhan tuh sering berbicara itu lewat peristiwa hidup yang tampak biasa. Nah, tapi terkadang cobaan datang. Nah, lalu kita sering bertanya, apa ini kehendak Tuhan atau hanya ujian? Nah, lalu bagaimana cara kita mengenali kehendak Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, ada doa dari para tetua dari Optina, itu mengajarkan kita berdoa bahwa izinkan aku untuk menerima kenyataan bahwa semua kabar yang kuterima hari ini adalah untuk menggenapi kehendak-Mu yang suci. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu Pak dalam hidup itu atas izinnya Allah. Tergantung bagaimana kita melihat itu. Gak ada sesuatu yang Tuhan izinkan kalau kamu dilihat tidak mampu memikul itu.
Kalau dia lihat kamu sampai mampu memikul itu, dia izinkan itu. Jadi kalau aku nggak sanggup, aku nggak kuat, Tuhan percaya kamu bisa, kenapa kamu mengkhianati kepercayaan itu? Emang kamu pikir kamu lebih tahu tentang dirimu? Enggak. Tuhan yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi apakah ini kehendak Allah? Kalau sampai dia izinkan itu, berarti dia berkenan dengan hal itu. Sekalipun itu yang buruk maupun yang baik. Yang buruk dalam arti duniawi itu kutukan. Tapi yang buruk di dalam Allah itu mengubahkan diri. Untuk apa? Memiliki air mata. Air mata itu untuk menyucikan hati. Karena kalau kita tidak berair mata, kita nggak akan bisa berkumpul, berduka bersama dengan Yesus yang berair mata di Kalvari itu. Jadi kalau Tuhan sampai izinkan semua peristiwa dalam hidup kita, kamu gagal cari sekolah, kamu susah dalam hal ini, kamu sulit dalam hal itu. Kalau Tuhan sampai izinkan itu, dia punya maksud. Tapi sikap hati kita lah yang salah menanggapi itu. Apakah kita ketika sakit, ketika kita gagal, kita minta sama Tuhan boro-boro, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku. Kamu langsung ngomong begitu, itu cara yang salah. Kalau Tuhan izinkan kamu dalam pencobaan itu, kamu jangan buru-buru minta mau dilepas dari situ. Tapi mintalah, Tuhan apa yang sedang kau kerjakan? Apa artinya? Apa aku dibentuk? Apakah ini hajaran? Apakah ini teguran? Untuk apa ini Tuhan izinkan? Kalau kamu sakit jangan buru-buru minta disembuhkan. Tanya dulu sama dia, Tuhan apa artinya ini? Mengapa aku diizinkan mengalami ini? Itu yang harus kita tanya. Dengan demikian kita hidup, kita menyerahkan diri kita secara penuh kepada dia. Yang dengan demikian sukacita kita bertambah penuh. Itu yang dikatakan sukacita sejati. Dan dengan begitulah damai sejahtera itu ada. Paulus Pak. Paulus itu apa bilang? Aku lebih suka dalam kelemahan. Dan dalam doanya dia berkata, berikanlah aku damai sejahtera. Bayangkan ketika dia mau dipenggal, dia dihina, dia dicaci orang, dia bisa tetap tenang. Dia tetap punya damai sejahtera. Kalau bukan datang dari Allah, nggak mungkin dia bisa mengalami itu. Orang kalau susahnya seperti Paulus di zaman sekarang, mana mungkin bisa tenang menghadapi seperti itu. Tapi kalau bukan itu dari Allah, dia bisa melalui itu. Nah kita minta kepada Tuhan, berikan aku damai-Mu, berikan aku kasih-Mu agar aku bisa melalui itu untuk membentuk kebaikanku. Itu semua untuk kebaikan kita kok. Untuk membuang semua yang kotor-kotor dari diri kita ini, ya butuh apa? Butuh pembakaran. Semua yang kotor tuh butuh dibakar. Nah cara Tuhan membakar semua yang kotor, yang munafik dalam diri kita yang melalui penderitaan, melalui pencobaan. Ya, hati yang kotor, hati yang sombong itu dipatahkan, disucikan dengan apa? Dengan air mata. Kalau orang sombongnya wusu gini, Tuhan hendak jatuhkan, dia nggak akan sadar. Binasa kan dia? Tapi kalau Tuhan sampai jatuhkan, bersyukur. Kenapa? Tuhan masih peduli kepada kamu. Dengan kamu jatuh, kamu menangis, kamu merasa bahwa aku memang lemah, aku memang gak bisa buat apa-apa. Kalau lalu ada orang kalau bertanggapan seperti itu bagus. Tapi kalau mengatakan pencobaan ini begitu besar, dia menipu dirinya. Kenapa? Dia menganggap pencobaan itu besar karena ia pernah meninggikan dirinya di atas yang lain. Besar kecil itu relatif. Tapi di dalam Allah itu pas porsinya. Itu udah pas takarannya. Aku ini terlalu besar. Bagi Tuhan itu udah pas. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Gitu ya? Ya. Ya, oke. Beri kemuliaan pada Tuhan.